Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan materi terkait perumahan di perkotaan. Adapun tugas dibuat untuk memenuhi tugas ulangan tengah semester mata kuliah Politik Manajemen Kota yang diampu oleh dosen Askar Min Harun. Baiklah, untuk nama kelompoknya sendiri, saya Halijah NIM 1805 6520 1058, ada Calvin dengan NIM 1605 6520 1058, ada Manisa dengan NIM 1805 6520 1026, ada Raisa dengan NIM 1905 6520 1047. Sebelum menjelaskan tentang materi perumahan di perkotaan, izinkan saya untuk memperkenalkan kampus kami, yaitu Universitas Maritim Raja Ali Haji yang disingkat dengan Umrah. Umrah berdiri di Tanjung Pinang di Provinsi Kepulauan Riau. Berbicara tentang universitas, di dalamnya terdapat beberapa fakultas dan jurusan. Salah satunya Fakultas Fisip dan jurusan Ilmu Pemerintahan. Berbicara tentang kampus, tentunya ada beberapa fasilitas yang disediakan seperti bus, wifi, perpus, dan lain-lain sebagainya. Baiklah, untuk tidak memperpanjang waktu, langsung saja kita masuki kepada materi pertama yang akan disampaikan oleh Bang Calvin. Kepada Bang Calvin, waktu dan tempat dipersilahkan. Baiklah, saya akan membacakan hasil dari pembahasan kelompok kami. Yang pertama adalah latar belakang. Kota besar memiliki medan pengaruh yang luas terhadap wilayah sekitarnya. Investasi swasta, baik nasional maupun asing, ikut memainkan peranan penting dalam menstimulasi pertumbuhan kota. Kota sebagai bangunan fisik, mekanisme ekonomi, organisme sosial, lingkungan, dan satuan politik pemerintahan dapat dipengaruhi oleh pertumbuhannya dan urbanisasi. Kota sebagai mekanisme ekonomi telah mengubah orientasi dan agraris menuju industri. Mekanisme inilah yang menjadi lumpuan perubahan mata pencarian penduduknya, sementara belum siap bekal keterampilan dan mental serta alat. Pertumbuhan penduduk di perkotaan idealnya harus diimbangi dengan daya tampung pemukiman. Jenis perumahan yang ditawarkan hendaknya perumahan yang harganya terjangkau oleh masyarakat miskin. Kebutuhan perumahan sebagai akibat organisasi yang tak terkendali lebih banyak menimbulkan peningkatan permintaan potensial akan perumahan, tetapi bukan permintaan yang efektif. Permintaan efektif adalah kebutuhan akan rumah yang disertai dengan daya beli yang seimbang. Apabila sekelompok orang memerlukan sarana tempat tinggal, tetapi mereka tidak mempunyai kemampuan untuk menjangkau, maka ini menjadi picu munculnya slum area. Lalu ada teori perumahan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Pemukiman, perumahan adalah kelompok rumah yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana lingkungan. Adapun jenis perumahan yang ditawarkan oleh pihak pengembang kepada konsumen terdiri dari: yang pertama ada perumahan sederhana, yang kedua perumahan menengah, yang ketiga ada perumahan mewah. Menurut Rahman tahun 1995, karakteristik perumahan yang bersifat unik terutama menyangkut hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, lokasi yang tetap dan hampir tidak mungkin dipindah. Yang kedua, pemanfaatannya dalam jangka panjang. Yang ketiga, bersifat heterogen secara multidimensional, terutama dalam lokasi, sumber daya alam, dan preferensinya. Yang keempat, secara fisik dapat dimodifikasi. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan kelompok saya yang bernama Manisa. A. Lokasi perumahan. Lokasi perumahan daerah atau tempat di mana sesuatu berada. Terkait dengan lokasi, maka salah satu faktor yang menentukan apakah suatu lokasi menarik untuk dikunjungi atau tidak adalah tingkat aksesibilitas. Tingkat aksesibilitas adalah tingkat kemudahan untuk mencapai suatu lokasi ditinjau dari lokasi lain di sekitarnya. Pemilihan dan penentuan lokasi untuk properti perumahan bagi setiap orang berbeda-beda sesuai dengan pertimbangan masing-masing individu. Ada beberapa kriteria yang harus diperhatikan dalam pemilihan lokasi perumahan. Yang pertama ada perwilayahan, yang kedua ada utilitas, yang ketiga faktor-faktor teknis, yang keempat kondisi, yang kelima estetika, yang keenam komunitas, yang ketujuh pelayanan kota, dan yang terakhir ada biaya. Selanjutnya B. Fasilitas perumahan. Sekarang ini banyak sekali jenis properti perumahan yang ditawarkan kepada masyarakat. Kalau dulu hanya mengenal Perumnas, perumahan umum atau nasional, atau masyarakat hanya bisa membeli rumah berdasarkan coupling atau lokasi saja. Tetapi seiring dengan perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat, produsen mulai menawarkan keragaman tipe perumahan. Kali ini dilihat dengan keanekaragaman tipe-tipe perumahan yang ditawarkan. Kemudian C. Lingkungan perumahan. Lingkungan memiliki dua aspek dimensi, yaitu lingkungan fisik dan lingkungan sosial. Yang termasuk dalam lingkungan sosial adalah semua interaksi sosial di antara masyarakat. Sedangkan yang termasuk lingkungan fisik adalah semua aspek non manusia dan lingkungan di mana perilaku konsumen terjadi. Setiap aspek lingkungan fisik dapat dibagi menjadi elemen ruang dan non-ruang.
Untuk sebagian besar masyarakat, lingkungan memiliki peranan penting dalam menentukan keputusan terhadap pembelian perumahan, apalagi untuk yang memiliki keluarga baru. Karena lingkungan akan membentuk karakter anak dan keluarga. Kenyamanan dan keamanan juga mempengaruhi pembeli dalam menentukan pembelian rumah. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh Raisa. Terima kasih. Pendanaan keuangan untuk perumahan di Indonesia. Sistem pembayaran perumahan adalah mekanisme dan proses yang melibatkan berbagai pelaku dan mengalirkan dana dari pemilik dana investor ke pihak yang membutuhkan pendanaan, pembinyaman untuk memenuhi kebutuhan dan atau memiliki hunian melalui lembaga intermediari. Perolehan rumah oleh setiap orang berbeda-beda. Ada yang memiliki rumah dengan membeli secara tunai, membeli rumah melalui kredit atau pembiayaan pemilikan rumah atau KPR, membangun secara bertahap baik dengan biaya sendiri maupun dengan mengajukan pembiayaan ke lembaga keuangan, serta kontrak atau sewa. Perbedaan cara perolehan rumah diakibatkan tingkat kemampuan finansial atau keuangan setiap orang tidak sama. Jenis-jenis penyediaan rumah. Yang pertama, perumahan formal, yaitu rumah atau perumahan yang dibangun atau disiapkan oleh suatu institusi atau lembaga yang berbadan hukum dan melalui suatu proses perjanjian sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Yang kedua, perumahan informal atau swadaya adalah suatu proses pemenuhan kebutuhan rumah melalui pemanfaatan sumber daya mereka memiliki sendiri berupa tenaga kerja dan keuangan. Pemukiman kaum miskin kota. Pemukiman kumuh merupakan masalah yang dihadapi oleh hampir semua kota-kota besar di Indonesia, bahkan kota-kota besar di negara berkembang lainnya. Kawasan pemukiman kumuh dianggap sebagai penyakit kota yang harus diatasi. Pertumbuhan penduduk merupakan faktor utama yang mendorong pertumbuhan pemukiman. Sedangkan kondisi sosial ekonomi, masyarakat, dan kemampuan pengelola kota akan menentukan kualitas pemukiman yang terwujud. Pemukiman kumuh adalah produk pertumbuhan penduduk, kemiskinan, dan kurangnya pemerintah dalam mengendalikan pertumbuhan dan menyediakan pelayanan kota yang memadai. Kebijakan perumahan di Indonesia memperluas akses terhadap tempat tinggal yang layak dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang memadai untuk seluruh kelompok masyarakat serta berkeadilan. Melalui pengembangan multisistem, penyediaan perumahan secara utuh dan seimbang yang meliputi pengendalian perumahan komersial, penguatan perumahan umum, rumah susun, pemberdayaan perumahan swadaya, dan fasilitasi perumahan khusus. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Baiklah, selanjutnya kesimpulan. Disimpulkan pertumbuhan penduduk di perkotaan idealnya harus diimbangi dengan daya tampung pemukiman. Jenis perumahan yang ditawarkan hendaknya perumahan yang harganya terjangkau oleh masyarakat miskin. Kebijakan perumahan dengan harga terjangkau, masyarakat miskin selainnya harus diutamakan. Di samping penyediaan reslet yang diperuntukkan bagi masyarakat mampu mengingat pertimbangan banyaknya jumlah kaum urban yang dilatar belakangi oleh kemampuan ekonomi yang sangat rendah. Kebutuhan perumahan sebagai akibat urbanisasi yang tak terkendali lebih banyak menimbulkan peningkatan permintaan potensial akan perumahan tetapi bukan permintaan efektif. Sifat permintaan potensial adalah bahwa secara real orang membutuhkan rumah sebagai tempat bernaung, tetapi mereka tidak mempunyai daya beli yang memadai. Sedangkan permintaan efektif adalah kebutuhan akan rumah yang disertai dengan daya beli yang seimbang. Kedua jenis permintaan ini masing-masing mempunyai permasalahan tersendiri. Presentasi dari kelompok kami, terlebih kurang kami mohon maaf. Kami akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.